tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Lejar. Dalam seri ke-323 ini, didukung oleh para pemain, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Mogan sebagai Rabanyak, Heri sebagai Rayuyu, Beni sebagai Rapangsa, Wenda Lubis sebagai Aku Wulungayan, dibantu oleh Sutandi dan Darus, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kali ini Ayu Wandira kembali terpaksa menghentikan kudanya. Sekitar 10 warga desa Indiwara mencegatnya di tengah jalan. Mereka terkejut ketika Ayu Wandira berkata ingin bertemu dengan pendekar bunga putih. Apa? Pendekar bunga putih? Iya, aku ingin menumpas kaum perusuh itu. Aku akan membasmi mereka. Hati-hati kalau bicara. Rupanya kau belum tahu ya siapa pendekar bunga putih. Mungkin kalian bersedia menjelaskannya padaku siapa itu pendekar bunga putih. Aku akan sangat berterima kasih. Dengar, kelompok pendekar bunga putih adalah kelompok perampok. Mereka bekerja pada malam hari. Mereka keluar bagaikan siluman. Tak ada seorang pun tahu siapa calon korbannya.
Mereka datang bagaikan siluman dan mereka pergi bagaikan angin. Tak seorang pun mengenal siapa mereka. Tapi mereka merampok bukan untuk menumpuk harta kekayaan diri sendiri. Mereka merampok untuk membantu warga desa yang hidup miskin dan sengsara. Sekalipun kami belum kenal siapa itu pendekar bunga putih, tapi mereka telah banyak berjasa pada kami, orang-orang desa yang melarat ini. Bodoh sekali. Mengapa kalian percaya begitu saja? Apa maksudmu? Maksudku, mengapa kalian percaya omong kosong tentang pendekar bunga putih? Itu hanya akal licik mereka. Mereka menggunakan topeng orang-orang miskin untuk merampok. Kalian telah dikelabui. Kalian ditipu mentah-mentah. Kau jangan sembarangan bicara. Kalau kau tidak percaya, ya sudah, silakan pergi. Aku hanya kasihan melihat nasib kalian. Kalian sudah hidup sengsara, tapi masih ada juga sekelompok orang yang sampai hati menipu kalian, mendustai kalian. Tutup mulutmu. Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan-jangan dia kaki tangan aku lumayan. Kalau begitu, dia harus ditangkap dan diperiksa. Ya. Kalian mau menangkapku? Tidak semudah itu. Sombong. Ayo kawan-kawan. Kita ringkus perempuan ini. Mungkin benar dia mata-mata aku lumayan. Ayo. Tangkap dia! Tangkap dia! Ketika warga desa Indiwara menyergapnya, selanjutnya terjadilah pertarungan sengit. Ayu Wandira tidak bersungguh-sungguh melayani musuh-musuhnya. Dia hanya berusaha menghindar. Warga desa Indiwara nampak kesal. Beberapa orang di antaranya mulai mencabut senjata. Tapi pada saat itulah, Ayu Wandira melompat ke atas punggung kudanya. Hai! Dengar orang-orang bodoh! Aku tidak ingin berurusan dengan kalian. Aku justru merasa iba melihat nasib kalian yang mau saja dibodohi pendekar bunga putih. Dengar, jika kalian sempat bertemu dengan pendekar bunga putih, tolong sampaikan pesanku. Katakan bahwa aku mencarinya. Katakan bahwa aku menantangnya bertarung. Hup, hia, 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 hia. Hebat sekali perempuan tadi itu ya. Siapa dia? Mungkin dia menaruh dendam pada pendekar bunga putih. Mungkin dia ada sanak keluarganya yang terbunuh. Dia bisa melompat-lompat seperti terbang. Iya ya. Ya, dan nampaknya dia tidak bersungguh-sungguh menghadapi kita. Sudahlah. Itu bukan urusan kita. Ayo, kita kembali berjaga-jaga yuk. Ayo. Kuda yang ditunggangi Ayu Wandira melaju dengan kencang di atas permukaan tanah. Suatu saat dia berkuda di atas jalanan setapak di pinggir desa. Setiap kali bertemu dengan warga desa, Ayu Wandira selalu mengirimkan tantangan untuk pendekar bunga putih. Ayo pendekar bunga putih, keluar kau dari sarangmu. Keluar, ayo kita bertarung. Malam itu, sekitar 100 orang berkuda memasuki wilayah Mujuk Gunda. Mereka semuanya berpakaian prajurit. Mereka berhenti sesaat di sebuah kaki bukit di sebelah barat desa Kalih Asem.
Baru saja mereka berhenti, pada saat itulah muncul rombongan prajurit yang lain. Bagaimana Rabanyak, Rapangsa? Kami kehilangan jejak Rayuyu. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi lenyap bagaikan ditelan bumi. Kami juga tidak berhasil menemukan jejak mereka. Tapi menurut laporan Telik Sandi, mereka berlari ke arah Mucukunda. Kalau begitu, kita geledah saja Mucukunda. Itu persoalan mudah. Kita bisa minta bantuan Aku Lungayan, penguasa Mucukunda. Aku yakin putri-putri Majapahit itu mengadakan penyamaran. Mereka pasti menyamar seperti orang-orang desa. Jelas, Rapangsa, jelas. Mereka tidak mungkin menampakkan diri sebagai putri-putri kerajaan. Sebenarnya aku bosan mendapat tugas seperti ini. Lebih baik diberi tugas perang. Aku bosan mencari-cari orang seperti ini. Kalau kau bosan menjalankan tugas dari Gusti Ramapati, kau akan berhenti menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Jangan mudah menyerah. Aku yakin kita pasti akan dapat melacak jejak mereka. Bagaimana Rayuyu? Kukira kita membutuhkan istirahat. Kita sudah berkuda berhari-hari lamanya. Lihat saja, prajurit-prajurit itu nampaknya sudah mulai letih. Benar. Kita membutuhkan istirahat barang beberapa hari sebelum melanjutkan pencarian. Kita bisa istirahat di rumah Aku Lungayan. Aku setuju. Kita istirahat sambil meneliti wilayah Mucukunda. Di mana rumah Aku Lungayan? Apakah masih jauh dari sini? Ayo Rawedeng, Rapangsa, dan kau Rabanyak. Kerahkan prajurit-prajuritmu. Kita ke rumah Aku Lungayan. Ayo, jalan lagi. Kita istirahat di Mucukunda. Jalan! Dua rombongan prajurit yang bertemu di kaki bukit ternyata adalah prajurit-prajurit Majapahit. Mereka dipimpin Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa. Mereka sedang menjalankan tugas mencari Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, mereka pun memasuki lorong jalan menuju rumah kediaman Aku Lungayan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Waduh. Mimpi apa saya semalam? Silakan Tuan Rawedeng, Tuan Rayuyu. Waduh, Tuan Rabanyak dan Tuan Rapangsa. Silakan duduk. Kami mau istirahat di rumahmu barang beberapa hari Aku. Apa kau tidak keberatan? Justru ini merupakan kehormatan saya, Tuan Rayuyu. Kapan lagi saya dapat menjamu punggawa-punggawa kerajaan seperti tuan-tuan? Tidak. Saya sama sekali tidak keberatan. Justru saya merasa sangat bangga. Silakan, tuan-tuan bisa istirahat di rumah saya ini sesuka tuan-tuan. Mau 7 hari, 20 hari, atau mau sebulan lamanya, silakan tuan-tuan. Pintu rumah saya terbuka untuk tuan-tuan. Terima kasih. Dan maaf kalau kami terpaksa mengganggu ketenanganmu. Oh, sama sekali tidak, Tuan Rayuyu.
saya mempunyai banyak orang-orang yang bisa dipercaya. Mereka semua akan melayani tuan-tuan dengan sebaik-baiknya. Maaf, Tuan Rayuyu. Bagaimana berita mengenai Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi? Apa kau sudah menyebarluaskan pada seluruh warga desa di wilayah Mucukunda ini? Sudah Tuan. Saya sudah menyuruh kepala-kepala desa untuk mengumumkannya. Tapi begitulah. Sepertinya hasilnya masih kurang begitu menggembirakan, Tuan. Kami juga gagal melacak jejak mereka, aku. Tapi menurut laporan Telik Sandi, mereka berlari ke arah Mucukunda. Baiklah, Tuan-tuan. Saya akan berusaha lebih keras lagi. Saya akan memerintahkan lagi kepada kepala-kepala desa agar ikut membantu tuan-tuan. Mudah-mudahan saja jejak Tuan Putri berdua dapat segera dilacak. Bagaimana dengan prajurit-prajurit itu, Rapangsa? Di mana mereka harus istirahat? Ya, biarkan saja mereka memasang tenda di halaman. Bukankah begitu, aku? Oh, silakan Tuan. Tuan bebas berbuat apa saja di rumah saya ini. Saya juga seorang aparat kerajaan. Dan tuan-tuan juga punggawa-punggawa kerajaan. Kita sama-sama mengabdi kepada pemerintah Majapahit. Oh, silakan tuan-tuan. Terima kasih, aku. Rabanyak dan kau Rapangsa. Suruh prajurit-prajurit itu memasang tenda. Malam ini mereka harus istirahat dengan baik. Prajurit-prajurit Majapahit bekerja dengan sigap. Tak lama kemudian tenda-tenda sudah terpasang dengan rapi. Semuanya ada 20 tenda. Malam semakin larut. Beberapa orang prajurit sudah memasuki tenda untuk istirahat. Sementara yang lain masih sibuk ngobrol di luar sambil berjaga-jaga. Sedangkan Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa nampak masih bercakap-cakap dengan Aku Wulungayan di ruangan pendopo. Mereka bicara sambil makan dan minum. Kalau memang Tuan Putri bersembunyi di wilayah Mucukunda, saya yakin mereka akan dapat ditemukan kembali. Begitulah harapan kami, Akuwu. Dan kami sangat gembira jika Akuwu sudi membantu kami. Tuan-tuan, tidak usah khawatir. Saya atas nama seluruh warga desa Mucukunda berjanji akan membantu dengan seluruh kemampuan kami. Ingat, aku. Pelarian yang harus kami tangkap semuanya ada 4 orang. Loh, 4 orang? Siapa yang 2 orang lagi? Yang seorang prajurit Majapahit. Dan yang seorang lagi dayang-dayang. Memang semuanya 4 orang. Oh, begitu, Tuan. Jadi rupanya ada yang bekerja membantu Tuan Putri melarikan diri dari istana Majapahit. Jika sampai tertangkap, 2 orang itu akan digantung di alun-alun. Itu sudah pasti, Tuan Rayuyu. Apa yang telah mereka lakukan sama saja dengan pekerjaan seorang penjahat. Berani sekali mereka membantu Tuan Putri melarikan diri. Tapi maaf, tuan-tuan. Sebenarnya kami sendiri juga mempunyai sedikit masalah. Masalah apa, aku? Ya, sebenarnya masalah kecil. Soal rampok.
Apakah Mucukunda seringkali disabak kaum perampok? Benar, Tuan Rayuyu. Tapi kali ini kami dibuat sedikit kerepotan. Kelompok perampok itu menamakan dirinya kelompok pendekar bunga putih. Ya, rampoknya hanya itu-itu saja. Dan mereka merampok rumah kepala-kepala desa, rumah saudagar-saudagar. Pokoknya sasarannya orang-orang kaya, Tuan. Ya, tentu saja aku. Apa yang akan diperoleh jika merampok rumah orang miskin? Paling-paling mereka akan hanya memperoleh pakaian butut. Tapi kelompok rampok yang satu ini berbeda, Tuan Rabanyak. Berbeda bagaimana? Rampok di mana-mana sama. Mereka tergolong kaum pengacau. Mereka memang harus ditumpas habis. Maksud saya begini, Tuan. Kelompok pendekar bunga putih ini agak lain. Mereka merampok rumah orang-orang kaya, tapi hasil rampokannya kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Di wilayah Mucukunda ini, mereka terkenal sebagai perampok budiman. Baru kali ini aku mendengar ada perampok budiman. Lucu juga. Apa maksudnya? Mungkin maksudnya hanya untuk menakut-nakuti saja aku. Kau tidak usah khawatir. Kalau kau membutuhkan bantuan, kau bisa membawa prajurit-prajurit Majapahit untuk menangkap pendekar bunga putih. Bawa saja mereka beberapa orang. Terima kasih Tuan Rapangsa. Bantuan Tuan ini pasti sangat banyak gunanya. Sekali lagi, terima kasih Tuan. Pendekar bunga putih. Jadi mereka menamakan dirinya pendekar bunga putih. Itu sudah biasa, Rayuyu. Para perampok selalu mempunyai sebutan. Seperti kelompok bajing ireng, kelompok macan putih dan sebagainya. Iya. Dan sekarang ada yang menamakan dirinya kelompok pendekar bunga putih. Itu sudah biasa. Maksudnya hanya untuk menakut-nakuti warga desa. Ketika mereka sedang sibuk bicara, seorang pendekar bayaran muncul. Dia membisikkan sesuatu ke telinga aku Lungayan. Maaf, tuan-tuan. Saya tinggal sebentar. Ada sedikit urusan. Silakan aku. Kami juga sudah sangat letih. Kami mau istirahat. Aku Lungayan beranjak meninggalkan ruangan pendopo. Mereka berdua melangkah ke arah samping rumah. Pendekar bayaran itu mengulangi lagi laporannya. Ada seorang pendekar mencurigakan aku. Mencurigakan bagaimana? Kalau memang dia mencurigakan, tangkap saja. Dia tidak membuat keributan aku. Dia hanya duduk-duduk sambil tangannya memainkan sekuntum bunga berwarna putih. Berapa orang semuanya? Hanya satu orang. Dia tidak menjawab sama sekali ketika kami bertanya ini dan itu. Dia hanya sibuk bermain-main dengan bunga putih di tangannya. Mari kita lihat. Ajak beberapa orang temanmu. Ayo kita lihat sama-sama. Aku Lungayan dan pendekar-pendekar bayarannya menghentikan kudanya di tepi jalan. Mereka melihat seorang perempuan duduk di atas batu. Jari-jari tangannya sibuk memainkan sekuntum bunga berwarna putih. Bunga pedanten. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Aku Lungayan memberikan isyarat agar orang-orangnya tetap tenang. Kemudian dia melangkah turun dari punggung kudanya dan menghampiri perempuan itu. Siapa namamu, anak manis? Mengapa kau duduk-duduk di sini?
Di mana rumah tinggalmu? Oh, apa kau tidak mempunyai orang tua? Hah? Oh, baiklah. Kau tidak mau menjawab pertanyaanku. Mungkin karena kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Hai, coba jelaskan siapa aku. Jelaskan supaya dia tahu. Hei, dengar baik-baik. Yang sedang berdiri di depanmu namanya Aku Wulungayan. Beliau ini adalah orang yang berkuasa di wilayah Mucukunda. Kau harus menaruh hormat kepada beliau. Kau harus mau menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau. Itu kalau kau tidak mau mendapat kesulitan. Cukup. Sekarang kau sudah tahu siapa aku. Aku penguasa di wilayah Mucukunda. Benar apa yang baru saja dia katakan. Kalau kau tidak mau mendapat kesulitan, berilah keterangan yang jelas. Apa yang ingin kau ketahui, Aku? Bagus. Lihatlah. Sekarang dia sudah mau bicara. Korek saja keterangan dari mulutnya Aku. Siapa tahu dia mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih. Kalian tenang saja. Jangan ada yang ikut-ikut bicara. Biarlah aku yang bicara. Bunga putih. Bunga pedanten. Kau senang dengan bunga itu? Tidak. Tidak? Mengapa tidak? Aku tidak senang bunga putih yang berbau busuk. Kalau kau tidak senang, mengapa kau membawa-bawa bunga itu? Mengapa kau memain-mainkannya dengan jari-jarimu? Aku benci bunga seperti ini. Lihatlah, aku akan mencampakkannya ke tanah. Perempuan pendekar itu, yang tak lain adalah Ayu Wandira, segera mencampakkan bunga pedanten ke tanah. Aku Wulungayan tersenyum. Laki-laki tua itu berdiri lebih mendekat. Jadi kau benci pada bunga berwarna putih. Iya. Sekarang aku ingin tahu. Apa kau mempunyai hubungan dengan pendekar bunga putih? Itu bukan urusanmu, Aku. Kurang ajar. Dia telah berani menghina Aku. Gasak saja. Tangkap saja perempuan itu. Lancang sekali mulutnya. Tenang. Tenanglah kalian. Jangan ribut-ribut. Ketahuilah, selama ini pendekar bunga putih sudah banyak membuat kekacauan di wilayah Mucukunda. Dia mengadakan perampokan di mana-mana. Dia membuat susah orang banyak. Sebagai aparat pemerintah, aku mempunyai kewajiban membasmi kelompok pendekar bunga putih. Mereka harus ditangkap dan diadili. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini. Bagus. Lalu mengapa kalian masih belum menangkapnya? Kami sudah berusaha menangkapnya. Tapi sampai sekarang kami belum berhasil. Pendekar bunga putih memang licin seperti belut. Ya, tapi aku yakin suatu saat pendekar bunga putih pasti akan dapat diringkus. Kalau kau tahu siapa pendekar bunga putih, tahu di mana sarang mereka, atau kau barangkali tahu seluk-beluk mereka, cepat katakan. Kami membutuhkan keterangan-keterangan itu. Sama Aku. Aku juga membutuhkan keterangan mengenai pendekar bunga putih. Apa maksudmu? Aku tidak percaya kelompok pendekar bunga putih adalah perampok-perampok budiman. Mereka hanya menggunakan kedok untuk mengelabui rakyat miskin. Mereka adalah orang yang senang menggunakan topeng. Aku tidak percaya mereka berjuang di belakang rakyat miskin. Oh, bagus. Kalau begitu rupanya kita sependapat. Aku juga tidak percaya. Kelompok pendekar bunga putih pasti hanyalah perampok-perampok picisan. Hei, mau kemana kau? Pergi. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu.
Masih banyak yang kita bicarakan. Aku akan mencari pendekar bunga putih. Aku akan menangkapnya. Bagus. Aku setuju. Tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Aku tidak mempunyai waktu. Kurang ajar. Perempuan itu semakin kurang ajar aku. Dia telah berani meremehkan aku. Dia telah menghina aku. Kita tangkap saja. Lihatlah aku. Lihatlah orang-orangmu itu. Percuma kau memelihara pendekar-pendekar bayaran seperti mereka. Mereka hanyalah orang-orang yang pandai berlagak. Buktinya sampai sekarang mereka masih belum mampu menangkap pendekar bunga putih. Berdepah. Akan kuremas-remas mulutmu. Baiklah anak-anak. Mungkin kita perlu memberikan sedikit pelajaran padanya. Ayo. Sekarang kau tidak bisa menghina kami lagi. Ayo kawan-kawan. Kita ringkus perempuan itu. Kita pukul mulutnya supaya tidak berkata-kata yang lancang. Pendekar bayaran Aku Ulunggayan langsung menyergap. Mereka menyerang secara bergantian. Aiwandira terpaksa berlompatan kiri kanan. Suatu saat dia melentingkan tubuhnya ke udara. Aku Ulunggayan tersenyum. Diam-diam dia mulai tertarik pada Aiwandira, pada kemampuan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Sementara itu pendekar-pendekar bayaran masih terus menyergap, semakin lama semakin gencar. Tiba-tiba Aku Ulunggayan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara. Berhenti! Berhenti! Ada apa aku? Mengapa aku menyuruh kami berhenti? Sudahlah. Kalian tidak bakal bisa menangkap perempuan itu. Tapi aku, kami pasti bisa menangkapnya. Kami berjanji akan menangkap perempuan itu. Sudahlah, sudah. Minggir dan awas. Jangan ada yang berbuat macam-macam. Bagaimana aku? Bukankah benar apa yang kukatakan? Pendekar-pendekar bayaranmu itu tidak ada yang becus bekerja. Mereka hanya bisa menerima gaji besar, tapi tidak mampu melakukan apa-apa. Pendekar macam apa itu? Mereka hanya bisa berlompatan sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Rugi kau membayar mereka, aku. Setan alas! Kalau aku tidak melarang kami akan segera meringkusmu dan menyeretmu sampai babak belur. Minggir, minggir kataku. Cepat minggir. Biar aku yang menangani masalah ini. Maafkan orang-orangku itu, anak manis. Sejak tadi kau belum menyebutkan siapa namamu. Bolehkah aku tahu namamu? Sebut saja aku pendekar bunga putih. Tapi bunga putih yang berbau harum. Baiklah. Kalau misalnya saja aku menawarkan sesuatu padamu, bagaimana? Aku senang sekali. Seandainya kau mau menerima tawaranku ini. Tawaran apa? Tawaran kerjasama. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
Aku tidak membutuhkan kerjasama. Aku sudah biasa bekerja sendiri. Maaf aku. Tunggu dulu. Dengar dulu perkataanku. Begini. Kita sama-sama membenci kelompok pendekar bunga putih. Kalau kita bisa bekerja sama, aku yakin kelompok pendekar bunga putih dalam sekejap bisa kita ringkus. Komplotan itu bisa kita gulung. Aku tidak berminat, aku. Tawaranmu kutolak. Kurang ajar sekali perempuan ini. Berani sekali dia di depan aku, Wulungayan. Diam kau. Jangan ikut-ikut bicara. Maaf aku. Aku sudah tidak sabar lagi. Kami tidak terima melihat aku dihina. Dia tidak bermaksud menghinaku. Kita lihat saja nanti. Coba lihat. Lihatlah baik-baik. Aku membawa sekantong uang kepeng. Isinya tidak kurang dari 500 kepeng perak murni. Uang ini akan kuberikan padamu. Tetapi dengan syarat. Tangkaplah pendekar bunga putih dan bawalah ke rumahku. Maaf saja aku. Aku sama sekali tidak berminat. Tawaranmu tetap kutolak. Juga uang kepengmu itu. Kau bisa membeli barang-barang yang berharga dengan 500 kepeng perak ini. Simpan saja uang kepengmu itu. Aku sama sekali tidak tertarik. Aku tahu. Aku tahu. Kau memang pintar memainkan harga. Baiklah. Ini. Ku tambah sekantong lagi. Nah. Bagaimana sekarang? 1000 kepeng uang perak murni. Bukan jumlah yang sedikit. Kau bahkan bisa membeli 10 ekor kuda yang bagus. Atau sebuah rumah yang lumayan untuk tempat tinggal. Bagaimana? Jawablah dengan ya. Dan 2 kantong uang kepeng perak ini akan segera pindah ke tanganmu. Sekarang tawaranmu cukup menarik. Anak manis, rupanya hatimu sudah mulai terbuka. Bagus. Dan ingat, aku berjanji, kalau kau dapat menangkap pendekar bunga putih dalam keadaan hidup, jumlah ini akan kutambah lagi. Coba aku lihat aku. Jangan-jangan uangmu palsu. Jangan bicara sembarangan. Aku Lungayan tidak pernah menyimpan uang palsu. Lihatlah. Kalau kau tidak percaya. Periksa baik-baik. Ayuwandira menangkap 2 kantong uang kepeng. Dia menimang-nimang sebentar dengan kedua belah tangannya. Sementara aku Wulungayan berdiri menunggu jawaban. Demikian pula pendekar-pendekar bayaran. Mereka berdiri menunggu. Nampak wajah mereka tidak senang. Ada sedikit rasa iri di hati mereka. Karena majikan mereka telah membayar seorang pendekar dengan jumlah yang sangat tinggi. Bagaimana? Sudah kau periksa? Sudah aku. Ternyata benar-benar uang perak murni. Aku malu kalau sampai menyimpan uang perak palsu. Mukaku ini nanti akan ditaruh di mana? Aku seorang penguasa di sini. Bagiku 1000 kepeng uang perak murni tidak ada artinya. Kau memang terkenal sebagai seorang aku yang kaya raya. Aku percaya. Tapi, maaf aku. Aku masih belum tertarik. Tawaranmu tetap kutolak. Aku tidak membutuhkan uang kepengmu.
Ayu Wandira tiba-tiba menuang uang kepeng ke jalanan. Aku lumayan terkejut. Demikian pula pendekar-pendekar bayaran. Mereka sama sekali tidak menduga apa yang akan dilakukan perempuan di hadapan mereka. Kurang ajar. Dia sudah keterlaluan sekali, aku. Dia telah menghina aku. Heh, pendekar-pendekar murahan. Kalau kau menginginkan uang kepeng ini, pungutlah. Bukankah 1000 kepeng cukup berharga? Ayo, jangan malu-malu. Pungut saja. Aku tidak membutuhkannya. Kau telah menyinggung perasaanku, anak manis. Kau telah membuang uang kepengku. Apa kau tidak akan menyesal? Hai, aku Wulungayan. Aku bukanlah pendekar bayaran. Justru kau yang telah menghinaku. Kau pikir aku ini pendekar picisan seperti orang-orangmu itu? Mereka bertarung hanya karena sekeping uang perak. Mereka bertarung hanya untuk memperoleh imbalan. Aku bukan pendekar seperti itu. Hup, hiya! Dengar baik-baik, aku Wulungayan. Aku mempunyai urusan pribadi dengan pendekar bunga putih. Aku akan menangkap orang-orang itu. Tapi bukan untuk siapa-siapa. Aku akan menangkap mereka, meringkus mereka untuk diriku sendiri. Cukup jelas? Selamat malam. Hiya, 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 hiya. Kurang ajar. Dia pergi begitu saja setelah menghina aku. Ayo kita kejar. Kita kejar orang itu. Ayo. Pendekar-pendekar bayaran itu segera bergerak serentak. Nampak mereka sangat marah. Sementara itu Ayu Wandira sudah pergi mengaburkan kudanya sekencang-kencangnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Aku Wulungayan? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.